Hai, perjumpaan masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumahcerdasbahasainggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Marilah kita lanjutkan untuk proses belajar selanjutnya di channel YouTube saya rumahcerdasbahasainggris.com. Di sini saya akan share banyak ilmu khususnya berkaitan dengan bahasa Inggris maupun TOEFL, dan saya akan terus share. Semoga ini bisa membantu Anda dalam menganalisis atau mengerjakan soal-soal TOEFL. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelas online saya, baik itu kelas online untuk konsep belajar TOEFL dari nol ataupun vocabulary TOEFL dari nol. Sudah ada ratusan mau ribuan peserta gabung di kelas online saya. Semoga yang sudah bergabung bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Tapi yang belum bergabung, Anda bisa bergabung segera. Atau kalau nggak mau bergabung, Anda bisa nikmati video-video YouTube saya. Saya akan share ilmu terus. Tapi kalau untuk yang sistematis, Anda bisa bergabung di kelas online saya. Oke, di sini saya akan lanjutkan materi selanjutnya. Di sini saya sudah tulis ada 4 soal. Untuk mengerjakan 4 soal ini sebenarnya sangat mudah. Untuk mengerjakan soal ini bagaimana? Sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena ada polanya. Karena ada apanya? Karena ada polanya. Nah, di sini saya sudah tuliskan 4 soal. Di sini materinya adalah materi tentang conjunction. Conjunction. Ya, ini materinya adalah materi tentang conjunction. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol yang sudah bergabung di kelas online, Anda bisa lihat di chapter 13 atau di bab 13. Nah, di sini kalau belajar buku konsep belajar TOEFL dari nol ini, Anda harus belajarnya secara sistematis, urut, tidak boleh lompat, enggak. Saya sudah riset bagaimana cara belajar TOEFL dari nol. Anda harus urut dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 28. Tidak bisa lompat. Kenapa? Karena kalau Anda lompat, Anda tidak bisa mengetahui prosesnya. Karena ada alur berpikirnya yang Anda harus ketahui. Nah, di sini di chapter 13 kita akan belajar tentang part of speech, khususnya di conjunction. Nah, conjunction atau saya singkat conjunction. Ini conjunction untuk part 1 ya. Part 1, bagian 1. Conjunction di sini nanti dibagi menjadi 2. Nah, conjunction itu dibagi menjadi berapa? 2 ya. Yang pertama adalah pure coordinate conjunction. Jadi yang pertama adalah pure coordinate conjunction. Nah, di situ pure coordinate conjunction. Yang kedua adalah correlative conjunction. Yang kedua apa? Correlative conjunction. Conjunction. Nah, untuk video kali ini saya akan fokus ke pure coordinate conjunction. Di video selanjutnya di bagian kedua nanti saya akan fokus ke correlative conjunction. Contoh soalnya seperti apa? Tapi sementara saya untuk video ini fokus ke pure coordinate conjunction. Nah, pure coordinate conjunction ini namanya pure itu artinya murni, itu disingkat dengan Van Boys. Disingkat dengan apa? Van Boys. Nah, Van Boys itu apa? Van Boys itu adalah F. Itu adalah for, A-nya N, nor, B-nya but, O-nya or, Y-nya yet, S-nya so. Jadi disingkat dengan Van Boys. Di situ ada for, and, nor, but, or, yet, so. Disingkat dengan Van Boys. Ketika ada Van Boys di sini harus memiliki fungsi grammatical yang sama. Harus memiliki apa? Fungsi grammatical yang sama. Contohnya bagaimana, Sir? Contohnya gini. Rudy is drinking coffee and reading the book.
Di sini Rudy is drinking coffee. Rudy is drinking coffee and reading the book. Nah, di sini ada kata and. Nah, ketika ada kata and di sini harus memiliki fungsi gramatikal yang sama. Di sini ada is drinking, ini adalah verb ing. Setelah and, ini juga harus verb ing. Nggak boleh nanti kalau di soal TOEFL biasanya dijebak dengan apa? To read. Nah, ini salah. Harusnya reading. Ini boleh ditulis is reading. Ini dikurung. Ini maksudnya boleh ditulis, boleh tidak. Rudy is drinking coffee and is reading the book, boleh. Yang kedua, yang umum atau sering digunakan, Rudy is drinking coffee and reading the book. Di sini ada verb ing, belakangnya adalah ada verb ing. Nah, contoh yang lain. I have done my job well. And di sini collecting it to my teacher. I have done my job well and collecting it to my teacher. Di sini, ini yang salah yang mana? I have done. I have ini boleh have diikuti verb 3 dan do, did, done. Boleh. My job well. Di sini ada kata and. And di sini harus menunjukkan fungsi gramatikal yang sama atau paralel. Di sini ada verb 3, makanya di sini ini harusnya collected. Nah, ini harus juga verb 3. Nah, ini harus memiliki fungsi gramatikal yang sama. Kalau fungsi gramatikalnya nggak sama, biasanya salah. Contoh yang lain. Ini contoh pertama. Contoh kedua. Nah, yang contoh ketiga. I want to visit my friend and to return his book. Nah, di sini memiliki fungsi gramatikal yang sama. I want, saya ingin. Ingin apa? To visit. Ini to verb 1. To visit my friend and to return. Nah, di sini harus to verb 1. Nah, harus memiliki fungsi yang gramatikal. Fungsi gramatikal yang sama karena di sini ada fun boys. Contohnya di sini adalah and. Semoga ini bisa membantu Anda untuk mengerti. Anda harus baca dengan cepat pilihan gandanya karena di structure and written expression waktunya sangat pendek. Anda harus menemukan kata kuncinya. Oh, ada and berarti paralel. Oh, ada or paralel. Yet paralel. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Sir, kalau contoh yang lain bagaimana, Sir? Cari sendiri. Jangan hanya mengandalkan saya, Anda harus aktif. Anda harus cari contoh-contoh yang lain di buku yang lain atau di guru yang lain. Atau Anda bisa bergabung di kelas online saya, di buku lebih lengkap daripada saya menjelaskan ini sesederhana ini karena waktunya di YouTube nggak terlalu panjang. Kalau di kelas online Anda bisa belajar materinya secara urut, secara sistematis. Anda kerjakan latihannya, setelah Anda kerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya. Contoh soalnya banyak sekali. Oke, ini ya, ini conjunction. Ini kita bahas tentang pure coordinate conjunction. Oke, langsung kita menuju ke soal yang nomor 1. The type of jazz known as swing was introduced by Duke Ellington when he wrote and records. It doesn't mean a thing if it ain't called that swing. Lah, di sini yang salah yang mana, Sir? Yang salah yang D. Kenapa yang D salah? Karena di sini he wrote. Wrote itu adalah bentuk kedua. Ada kata N, ya toh? Ada N masuk fun boys. Nah, di sini wrote bentuk kedua, di sini harus bentuk kedua juga. Harusnya adalah recorded.
harus recorded, nggak boleh record. Kenapa kok nggak Sir? Nah, pertanyaannya mesti teman-teman nyari bagaimana yang lain, Sir. Ya, oke, saya jelaskan. Lah, the type of jazz di sini adalah noun-nya. Noun-nya. Lah, noun ini adalah verb 3. Loh, kok verb 3 bagaimana, Sir? Kalau Anda belajar di buku konsep belajar TOEFL dari nol, ini di bab 28. Di situ ada proses yang disebut dengan proses reducing, ada proses pembuangan. Nah, ini ada kata yang dibuang, which was noun. Nah, which was-nya dibuang, langsung noun boleh. Kenapa? Karena di belakang ada verb lagi, ada verb-nya lagi. Berarti di situ sudah mengalami sebuah proses yang disebut dengan proses reducing. The type of jazz known aslinya, which was known as swing, was introduced. Loh, kok gak introduce setelah be, kok verb ini kok gak verb ing, Sir? Be verb ing itu, be plus verb ing itu adalah apabila kalimatnya aktif. Tapi kalau kalimatnya pasif, be plus verb 3. Nah, di sini was introduced ini adalah verb 3. Dikenalkan. Jadi tipe musik jazz ya ini dikenalkan. Lah, subjeknya di mana, Sir? Subjeknya panjang nih. Ini subjek ini. Ini subjek, verbnya adalah was introduced verbnya. Nah, by Duke Ellington ini adalah objek. When he wrote and record di sini, when ini adalah apa? Adverbial clause. Loh, kok adverbial clause, Sir? Karena di sini ada when, ini adalah apa? Time clause. Ini ada subject, ada verb. Nah, jadi adverbial clause itu apa, Sir? Anda bisa buka di chapter 28. Adverbial clause di situ adalah adverb yang berupa klausa. Adverbnya terdiri dari subjek dan predikat. Karena adverbnya terdiri dari subjek dan predikat, maka disebut dengan adverbial clause. Oke, yang salah record harusnya recorded. Lah, di sini introduce, oke, benar ya. By Duke adalah objek. He wrote, lah, he-nya kok nggak salah, Sir? He-nya kembali ke Duke Ellington. Kata ganti untuk Duke Ellington laki-laki adalah he. Yang salah yang dia harusnya recorded. Bisa dipahami ya? Semoga pembahasan saya ini bisa membantu Anda. Ada yang protes, Sir, kenapa kok nggak pakai animasi? Saya nggak pakai animasi karena saya ingin mengajar seolah-olah saya ada di depan Anda. Saya coret-coret bebas. Kalau animasi mungkin nggak bisa coret-coret. Itu alasan saya. Saya pakai style seperti ini biar saya coret-coret lebih bebas. Anda bisa lebih mudah untuk belajar langsung dengan saya di channel YouTube Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Oke, selanjutnya yang nomor 2. United States Force won the city of Los Angeles in 1847 during the Mexican War and gained all of California in the same year. Kita sekarang belajar tentang conjunction. Lah, di sini ada kata and. And ini adalah pure coordinate conjunction. Pure coordinate conjunction. Lah, di sini ada won, itu adalah simple past karena cerita. Won itu adalah verb to. Setelah and ini harus juga verb to, harusnya gained. Mudah bukan? Mudah kalau Anda tahu ilmunya. Terus yang nomor 3 ini juga mudah. The Internal Revenue Service use computers to check tax return computation to determine the reasonableness of deduction and for verifying the accuracy of reported income. Nah, di sini Anda harus tahu polanya. Nah, di sini the Internal Revenue Service ini adalah subjek, use-nya adalah verb, menggunakan verb karena ini adalah kata gantinya it, makanya ini ada s-nya. Ini adalah simple present. Anda harus tahu simple present. Tenses itu dasar sekali. Anda harus tahu semua tenses. Makanya dan tenses itu tidak cukup. Nah,
Karena materinya ada banyak. Tenses itu hanya satu bab. Kalau materi yang lain banyak sekali. Di sini the Internal Revenue Service uses computer, menggunakan komputer untuk apa? Nah, di sini ada polanya nih. To check. Ini ada to verb 1. Take written computation, ada koma. Di sini ada to determine. Ini ada kata to, ini verb 1. The reasonableness of deduction. Di sini ada kata and. Lah, and itu biasanya kan di akhir. Di sini ada polanya to check, to determine. Harusnya di sini ada to verify. Nah, ini yang salah yang C. Karena harusnya bukan for verifying tapi to verify. Karena di sini ada polanya to check, to determine. Ada kata and, ini adalah pure coordinate conjunction. Di sini harusnya to verify. Mudah bukan? Mudah kalau tahu ilmunya. Kalau sulit itu karena nggak tahu ilmunya. Makanya di sini Anda harus belajar. Jangan langsung WA saya, "Sir, buatkan sertifikat." No. Bagaimana nasib Indonesia kalau semuanya seperti orang-orang yang seperti ini? Saya akan mengajarkan ilmunya. Ada proses belajarnya, tidak hanya pengen dapat sertifikat saja. Jangan itu. Jadi kita proses belajar, kita benar-benar tahu supaya nanti kita ada proses pencapaiannya ya. Soal terakhir yang nomor 4. Fertilizer are used primarily to enrich soil and increasing yield. Nah, di sini adalah fertilizer, pupuk itu adalah subjeknya. Are used ini B plus verb 3, ini adalah pasif. Nah, pasif ya. Primarily to enrich, di sini to enrich soil, ada kata and, ini adalah pure coordinate conjunction. Nah, di sini setelah and, ini harusnya juga to, ini harusnya to increase. Nah, yang salah yang harusnya bukan increasing tapi to increase. Oke, ini adalah materi conjunction untuk pure coordinate conjunction. Semoga bisa membantu Anda untuk memahami dan mengerjakan pola-pola soal TOEFL khususnya di Structure and Written Expression. Jika Anda ingin membeli atau bergabung di kelas online saya, Anda bisa bergabung, Anda bisa belajar secara sistematis. Di situ sudah ada video-video saya, sudah saya urutkan secara sistematis. Anda bisa tonton materinya dulu, setelah itu kerjakan latihannya. Setelah kerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya. Karena e-course atau kelas online ini program terbaru dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Kalau dulu pakai DVD, itu 18 GB, ada 5 DVD. Kalau sekarang kelas online. Loh, kenapa kok kelas online, Sir? Karena di situ sudah saya lengkapi untuk pembahasan soalnya. Di sini ada banyak soalnya. Di buku ini banyak soalnya. Sudah saya sertakan pembahasan di kelas online tersebut. Kenapa? Karena kalau di DVD-kan itu bisa berkeping-keping. Bisa lebih dari 15 atau 20 di DVD. Nah, kalau banyak DVD nanti mudah ruwet. Maka dari itu biar lebih murah, lebih simple, lebih ringkas, lebih sederhana, saya bentuk kelas online. Nah, di situ materinya ada. Setelah itu Anda kerjakan latihannya. Setelah Anda kerjakan latihannya, Anda tonton pembahasannya, Anda cocokkan apa yang Anda kerjakan dengan pembahasan saya yang ada di video tersebut. Lah, Sir, kenapa kok tidak live, Sir? Ini pertanyaannya, kok yang dicari-cari yang tidak ada itu. Saya buat tidak live, kenapa? Karena supaya Anda lebih fleksibel untuk belajarnya. Kalau live, kalau kebetulan Anda absent atau nggak masuk atau Anda terlambat, karena ini materinya sudah sistematis, Anda terlambat, Anda nggak bisa mengikuti materi selanjutnya. Tapi kalau ini sudah saya buat video, materi dan pembahasannya, kalau Anda kebetulan sibuk dan lain sebagainya, di sela-sela kesibukan Anda bisa buka, Anda bisa pelajari. Kalau Anda tidak tahu
alasannya lebih spesifiknya bagaimana, Anda bisa hubungi saya di nomor pribadi saya. Kalau yang ada di YouTube ini adalah official number, phone number. Tapi kalau Anda sudah bergabung di kelas online, Anda bisa menghubungi nomor saya langsung. Dan Anda bisa tanya-tanya di sana. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Dan saya doakan Anda bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu ceritakan. Sekian, terima kasih.